Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebagai awal dari rubrik mampir ngombe kita di pagi ini, di akhir pekan, kita awali dahulu dengan memanjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, dukungannya terhadap channel dakwah ini lewat infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk saudara-saudara terkasihku dari ujung barat sampai ujung timur, ya, yang mbak, yang mas, yang tua, yang muda, yang bapak, yang ibu, yang semuanya lah ya. Matur nuwun atas anti skipnya, anti download dan bantuannya ikut men-share channel dakwah ini, ya. Semoga itu semua juga menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semua. Dan tak lupa juga matur nuwun atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Oke, mampir ngombe kali ini aku akan menjawab dahulu sebagai awal, ya, tentang apa yang masuk di kolom komentar mampir ngombe yang kemarin, ya. Pertama, adanya request tentang jilbab, ya. Request tentang jilbab. Jadi gini Mas, tentang jilbab itu sudah kita bahas ini 2 tahun yang lalu. Silakan jenengan langsung ke sana aja. Ya, yang tanya tentang jilbab silahkan masuk ke tajuk kajian yang telah kita diskusikan sekitaran 2 tahun yang lalu, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya silahkan ditanyakan lagi, mungkin perlu kita bikin satu lagi videonya agar lebih jelas, tidak ada masalah. Berikutnya, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sekarang ini, ya, ternyata gaung publikasi kawin beda agama itu tidak redup, malah semakin gencar terus ini. Kalau kita lihat, ya. Seperti yang kemarin kan tak pikir cukuplah 1 sesi saja dan itu pun tidak kita masukkan ke dalam menu kajian utama, ya. Sudah bisa kita diskusikan secara santai kemarin. Namun demikian dengan melihat fenomena yang berkembang, ternyata itu semakin gencar itu. Ya. Semakin gencar dipublish, ya, sehingga ini nggak bisa dianggap remeh ini. Artinya kita harus ambil bagian dalam memberikan counter, ya, terhadap apa yang mereka sedang publish, ya. Dengan demikian aku mengambil keputusan agar senja nanti itu kita bikin saja kelanjutannya menjadi menu utama, ya, dengan tajuk seperti yang kemarin. Jadi dalam Islam itu kawin itu beda kelamin itu harus, tapi beda agama justru dilarang, ya. Karena aku nanti akan menampilkan ayat-ayatnya. Jadi dia nggak bisa dibahas di rubrik mampir ngombe yang kita hanya diskusikan secara sekilas saja dan secara ringan-ringan saja. Untuk itu maka aku minta kepada kalian untuk baca surat Al-Muntahana surat 60 yang ayat ke-10
Berikut surat Al-Baqarah itu surat 2 yang 221 kalau nggak salah. Coba buka lihat, takut keliru Bapak. Surat Al-Baqarah nomor 221 ya. Dibaca maksudnya ya jangan hanya dibaca doang. Maksudku itu kamu pahami dulu sehingga nanti ketika nonton eh, videonya lihat tentang apa? Sudah ketemu. Sebentar. Takut keliru karena 221 keliru 12 seperti kemarin. Ya betul. Surat Al-Baqarah 221 itu kalian baca ulang ya. Dan itu kan sudah kita bahas sebetulnya ketika kita membahas milkul yamin ya. Jadi nanti milkul yamin ditonton juga ya. Nih, milkul yamin ditonton juga. Dan jangan lupa tidak boleh satu gubuk dua akidah. Kalau satu gubuk dua istri boleh. Satu gubuk dua akidah yang nggak boleh. Nih. Ya, ditonton ulang supaya nanti ketika aku menjelaskan tentang bagaimana sih cara pandang Islam terhadap perkawinan yang dua agama yang berbeda itu kalian langsung bisa nangkep gitu ya. Jadi tidak terlalu sulit. Seperti kalian tahu ya, channel ini memang dibangun dengan sebuah kerangka berpikir yang sudah menjadi pondasinya, sudah ditentukan sejak awal dia akan masuk dalam ranah akademis. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa publik YouTube itu bukan publik akademis. Ya, publiknya itu masih menganggap bahwa YouTube itu hiburan. Sehingga demikian, kajian-kajian seperti yang sedang kita unggah yang itu lebih menitik beratkan dalam ranah akademis, itu tidak bisa berharap banyak tentang paywall, tentang iklan. Ya. Maka ini aja sekarang ini itu untuk mencapai 1000 sulit, itu hanya sekitar 500-600-an. Makanya seperti yang aku bilang kemarin, pendapatan iklan bulan ini tuh sangat jauh lah ya. 500 atau 600 gitu. Jauh lah kalau dibanding-bandingkan yang lainnya ya. Tapi kan alhamdulillah kita disupport oleh saudara-saudara kita lewat infak dakwah, juga lewat anti skip, anti download, meskipun apa adanya tetap kita syukuri ya. Yang perlu aku sampaikan bahwa kita tidak seperti yang channel-channel yang lain, memang mereka begitu gegap gempita ya. Kalau lihat powernya itu jangankan ratus sampai ribuan, itu ada yang 2000, ada yang sampai 10.000 bahkan. Channel di sini itu ya pernah sih 2000, cuman kan itu ya terhitung oleh jari dan itu perlu waktu panjang. Artinya channel ini channel kecil gitu loh. Kalau dilihat parameternya itu dari jumlah viewer ya. Ini channel kecil. Maka dari itu aku selalu mengingatkan kalian semua, dan itu semoga menjadi amal soleh, catatan langit bagi kalian ya, untuk ikut membantu men-share channel ini ya. Terkait dengan maraknya publikasi perkawinan beda agama yang dikemas sedemikian rupa, itu kita tidak boleh diam, kita harus mengambil peranan untuk ikut cawe-cawe kata orang Jawa. Menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita berikan untuk mengkanter itu semua. Meskipun channel ini kecil, gitu loh ya. Seperti fabel tentang Kanjeng Nabi Ibrahim itu loh, kan bagus itu. Fabelnya itu, dongengnya itu kan bagus. Kan aku sudah jelaskan bahwa dongeng itu ada yang sifatnya menghibur, tapi ada juga yang sebetulnya ingin menyampaikan nilai-nilai akademis, tapi itu harus juga dipahami bahwa itu dongeng atau sebuah apa ya, nilai-nilai luhur yang disampaikan dalam kemasan cerita ya. Kita kan pernah dengar cerita tentang seekor semut. Ketika semut ditanyain, "Mut, ngapain kamu Mut bawa air segitu?" gitu. Dia bilang, "Ya semut kecil." Ya, dia bawa air seberapa yang bisa dia bawa. Tapi dia bilang, "Aku ingin memadamkan api yang membakar Kanjeng Nabi Ibrahim." Lalu ditanya, "Apakah mungkin air yang kamu bawa sebegitu bisa memadamkan api yang membakar tubuh Kanjeng Nabi Ibrahim?" Tapi semutnya kan menjawab dengan lugas, dengan tegas, ya.
dengan cerdas bahwa dia katakan masalahnya bukan air yang aku bawa itu bisa atau tidak memadamkan api yang sedang membakar tubuh Kanjeng Nabi Ibrahim, tapi aku akan menunjukkan kepada publik aku ada di posisi yang mana. Itu. Posisi itu menentukan. Seperti kan kita kan pernah kaji itu di Mampir Ngombe. Sejak sekarang tentukan posisi kematianmu itu di mana. Karena itu nanti menentukan akhir loh. Ketika kamu mati dalam posisi yang alhamdulillah kemarin kita sudah bahas tentang peradaban yang diwariskan oleh anak Adam, Habil dan Qabil. Itu posisi. Kamu akan menjadi pendukung yang mana? Kan aku sudah pernah jelaskan ke kalian ya. Tentukan posisi kematianmu karena itu nanti akan menentukan tempatmu di surga atau di neraka. Dengan aku menukil surat apa itu? Surat An-Nisa ya. Yang ketika sahabat bertanya habis perang terus bertanya, "Ya Rasulullah, di mana posisi sahabat-sahabat kita yang dia sudah berislam cuman dia nggak ikut hijrah." Akhirnya dia ikut dalam posisi mendukung kafir-kafir yang demobilisasi, yang wajib militer untuk menghadapi tentara-tentara Islam, dan akhirnya dia mati. Apa dijawab? Rasulullah terdiam sejenak lalu turun firman. Dan dijawab, posisinya di nar. Dia sudah Islam tapi matinya salah posisi, dia mendukung pasukan kafir. Gitu loh. Ya, hati-hati, jangan lu sudah Islam terus lu sembarang aja mendukung. Sholawat itu hati-hati. Sholawat yang kita berikan itu pijakannya sholawat kepada Kanjeng Nabi, mendukung dakwah Nabi, gitu loh. Ya, makanya kan aku berkali-kali sulit kalau sholawat itu hanya dipahami sebagai ajimat aja yang dikatakan kalau dibaca sekian nanti begini, kalau dibaca sekian nanti cangkemmu nak meniren lah. Tapi aku tidak melarang kalau masih memahami kan itu ustadz banyak itu di video-video. Aku juga nggak tahu. Dulu waktu sekolah itu diajari apa tentang sholawat kok cuma dijadikan ajimat aja, dibaca kalau sekian ratus nanti begini, 1000 sebegini begitu. Cangkemnya meniran mau coba. Oke lah, aku nggak larang itu. Tapi tolonglah kita mengembangkan sedikit bahwa sholawat itu adalah tindakan, bukan sekedar ucapan. Kamu mendukung atau tidak. Salah posisi mendukungmu itu berbahaya karena menentukan posisimu tuh berlanjut nanti di akhirat kamu akan ditentukan di posisi yang mana gitu. Lah semut itu juga begitu. Dia bilang, bukan masalah air yang aku bawa ini bisa memadamkan atau tidak bisa memadamkan api yang membakar Kanjeng Nabi Ibrahim. Tapi setidaknya aku telah menentukan sikap, aku ada posisi di mana. Itu loh. Nah kembali ke channel ini. Channel ini kan kecil ini. Jauh lah kalau kita bandingkan dengan yang lain-lain itu kalian lebih pintar masalah dunia virtual ya. Lihat aja jumlah viewernya itu. Jauh lah. Channel ini kecil gitu, tapi seperti Pabel tadi, bagaimana semut, dia tidak mengatakan, aku tidak pernah berpikir aku bisa merubah paradigma. Tapi kewajibanku untuk mendukung paradigma mana yang harus kita dukung demi kejayaan Islam. Di situ loh. Nah, makanya aku bilang, ayo tolong bantu di-share ya, supaya banyak orang-orang tahu. Ya, ternyata Islam itu tidak mendukung perkawinan beda agama. Gitu loh. Perkawinan itu harus dalam satu agama. Itu yang aku maksud. Jadi meskipun kita kecil, jangan terus berputus asa atau tidak ambil bagian. Oh, bukan begitu. Kerangka berpikirmu salah gitu. Seperti semut itu, bukan masalahnya bisa atau tidak memadamkan, tapi dia harus menentukan sikap. Dia bersolawat untuk jalur yang mana? Jalur Qabil atau Habil? Peradaban itu ada dua, peradaban putih dan peradaban hitam. Kamu ada di jalur peradaban yang mana? Coba lihat lagi video tentang tentukan posisi kematianmu, itu sudah kita bahas ya. Jadi gitu, meskipun channel ini kecil, kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan posisi kita itu ada di mana. Itu kerangka berpikir yang aku bangun ya, meskipun ya jauh lah ya. Kita mau melawan publikasi mereka yang begitu gencar ya. Kawin beda agama sampai dibikinkan videonya seperti itu kan. Ya itu semua kan biaya. Kalau kita harus bertarung dengan mereka ya agak berat. Cuman dengan berat seperti itu kan Allah bilang lakukan semampumu. Semampumu itu nanti bisa dimaknai memang orang kadang-kadang
beda pendapat. Semampumu itu seolah-olah yang penting sudah gagal, sudah gugur kewajiban. Bisa diterjemahin begitu, tapi sebetulnya bukan begitu. Yang penting kamu harus melakukan semaksimal mungkin sejauh yang kau mampu. Dan kamu jangan bohongi diri. Kalau kamu mau mampumu onta, ya kasihkan ontamu. Jangan kamu mampu onta, tapi kamu kasihkan telur ayam. Itu yang bajingan itu. Kamu menipu dirimu sendiri dan menipu Allah. Tapi sanggupkah kamu menipu Allah dan menipu dirimu sendiri? Kita bisa bohong terhadap orang lain, tapi kita tidak bisa bohong terhadap diri kita sendiri. Kamu ukur sendiri. Kalau mampumu itu onta, terus kamu memberi telur ayam, itu kira-kira itu gimana moralmu? Ya, itu yang dimaksud beragama menurut kemampuanmu. Itu bukan berarti beragama menurut pokoknya gugur kewajiban asal sudah. Bukan begitu maksudnya. Ya, oke. Itu yang aku berikan sebagai introduction ya tentang kajian kita. Insya Allah nanti sore perlu kita pertajam bagaimana posisi Islam dalam mensikapi maraknya publikasi kawin beda agama ya. Dan tolong tadi yang aku recommended kamu baca, kamu tonton dulu ya, supaya nanti gampang aku menjelaskan. Itu sebetulnya ayat-ayatnya sudah kita bahas tuntas di Milkul Yamin ya. Tapi untuk refreshing dibahas lagi, dikaji lagi, dipahami lagi itu lebih bagus. Oke, kajian kita kali ini di Mampir Ngombe kali ini tetap juga berbicara tentang iklan. Maka aku kasih judul, aku awalnya agak bingung juga iklan. Judulnya dikasih apa ini ya, supaya bisa aman gitu loh. Aman artinya tidak mendapat peringatan gitu ya, tidak dapat peringatan gitu. Dolarnya tidak kuning apalagi merah gitu ya. Tapi ya sudahlah, aku kasih judul iklan Isa dan Islam. Nah karena memang faktanya begitu, jadi aku mau ngomong gimana gitu loh. Semoga ini bisa lolos, artinya tidak jadi kendala, tidak di ya. Iklan Isa dan Islam. Begini ceritanya. Dan aku ucapkan terima kasih Mas untuk kamu yang telah mengkonfirmasi lewat WA. Memang seharusnya begitu. Sesuatu, toh aku bukan orang yang tersembunyi di yang warna kuning itu di depan awal kajian itu mesti ada nomor WA aku ya yang bisa dihubungi gitu. Artinya aku memberikan apresiasi terhadap saudara kita ini, Mas apa aku lupa, dia sudah konfirmasi atau bahasa kita tabayun lewat WA tentang iklan yang ada di kajian-kajian channelnya Gus seperti ini. Ya. Dia tanya, Gus itu apakah jenengan yang kasih recommended itu kok ada Islam dan Isa dan Islam, dan itu jelas-jelas iklan misi, itu ada misi. Memang kita lihat itu intinya itu misi iklan itu. Misi apa ya? Misi memasarkan akidah mereka. Sudahlah mau dibantah seperti apapun itu misi. Gitu loh. Dan aku juga nggak tahu dulu kalau zaman-zaman aku masih di dunia entertainment tahun 80-an terus 90-an ya. Iklan itu diatur di bawah ada sub itu dari Menteri Penerangan itu, jadi ada aturan iklan tuh ada, ya. Tapi kan zaman aku dulu itu masih zaman radio, jadi kue iklan itu masih marak di radio sebelum ada TV nasional seperti sekarang ini, ya. Dan makanya bisnis radio sangat menjanjikan saat itu. Sekarang kan produsen barang-barang lebih enak mengiklankan lewat TV ya daripada radio, sehingga bisnis penyiaran radio sudah tidak menarik lagi. Dan di sana itu iklan itu ada aturannya. Nah, sekarang ini aku enggak tahu. Setelah kita masuk era reformasi dan semua serba boleh, apakah hal-hal seperti Isa dan Islam itu boleh gitu loh. Karena itu jelas-jelas itu sesuatu yang seharusnya masuknya dalam ranah akademik, dalam ranah diskusi seperti kita ini, bukan dalam kemasan iklan. Masalahnya itu adalah misi tapi dikemas dalam bingkai iklan itu loh. Lah kemarin ada teman tanya, maka aku jelaskan, maaf Pak, itu saya sama sekali tidak memberikan recommended. Bahkan kalau bisa loh Pak, saya seharusnya tidak suka iklan itu ada di
di channelku. Karena apa? Aku harus maklumi tidak semua tidak semua viewer dari channelku ini orang yang sudah benar-benar paham tentang comparative religion. Memang benar channel ini sebetulnya itu napas utamanya itu comparative religion. Ya, perbandingan agama. Tapi kan aku juga tidak bisa memastikan bahwa semua viewerku itu orang yang sudah paham eh, comparative religion, perbandingan agama atau usuluddin kalau bahasa anak pondok. Lah itu ditambahi iklan seperti itu. Itu jelas iklan itu ditujukan kepada orang Islam. Orang yang dikutip itu ayat-ayat Al-Qur'an. Yang jadi masalah, bagaimana sih peraturan periklanan sekarang ini aku yang nggak update. Kalau menurutku sih sebetulnya tidak elok ya. Ketika misi itu dikemas dalam iklan seperti itu dan itu jelas-jelas ditujukan keluar ke kita, ke orang Islam, bukan ke mereka gitu. Cuman kan ya tadi itu aku bilang, tidak Pak, saya tidak punya otoritas. Apalagi iklannya panjang banget, waduh. Makanya kalau pendapatan iklan dari YouTube saat ini begitu merosot drastis itu aku bisa maklumi. Jangankan orang lain, aku sendiri, aku mau lihat kajian, tiba-tiba dipasang iklan yang itu bertentangan dengan akidahku dan itu panjang iklannya itu. Apa nggak harus tak skip aja gitu loh. Cuman aku mau protes gimana, memang sudah terima seperti itu. Makanya aku ya sudahlah Pak, tolong dibantu aja bagaimana baiknya gitu. Memang sih ada yang bilang katanya aku boleh protes atau boleh minta bahwa iklan ini jangan ditampilkan, diganti ke iklan lain. Cuman bagaimana aturannya aku nggak ngerti, ribet aku ngurus-ngurus yang begitu males. Jadi aku minta kalian aja yang dewasa ya. Kalau ada yang seperti itu ya dimaklumi saja lah. Intinya itu apa? Itu gerakan misi cuman dikemas dalam bentuk iklan. Ya. Ini supaya paham dan aku sama sekali tidak recommended. Sebetulnya mereka juga salah. Yang namanya iklan itu kan ada bahasa psikologis. Kalau aku dulu bikin iklan di radio itu hitungannya 1 menit itu sudah lama. Karena perlunya iklan itu bukan panjangnya, tapi diulang-ulangnya itu sehingga dia masuk ke dalam memori manusia. Nah kalau panjang orang jenuh itu enggak masuk. Sebetulnya strategi iklannya itu juga salah itu. Ngapain orang mau lihat kajian kok nonton iklan yang itu panjang dan itu kan nggak tahu ya. Apakah si pemasang iklan itu memang memesan supaya dia dipasang di channel-channel kajian yang comparative religion sehingga itu berupa gerakan counter balik gitu ya. Nggak tahu juga aku. Karena sering gitu loh. Aku sendiri kalau coba iklan tuh keluar Isa dan Islam. Terus aku kadang-kadang begini, aduh bagaimana ini PR-PRku kan belum tentu semua paham gitu. Ya untungnya Bapak itu nggak langsung menjustis, dia mengkonfirmasi dan aku jelaskan. Tidak Pak, itu bukan saya yang merekomendasi dan saya itu sebetulnya tidak suka iklan panjang-panjang seperti itu. Apalagi itu isinya tentang misionaris gitu. Ini konfirmasi ke teman-teman supaya tahu. Contohnya gini aja lah teman-teman ya. Ini jelas-jelas tidak elok karena dia kemas dalam iklan bukan dalam kajian akademis gitu ya. Jadi kemarin itu ada yang begini ya. Dia itu seolah-olah menyalahkan tentang konsep keselamatan dalam Islam ini ya. Ini aku jadi begini, videonya seperti ini videonya. Jadi dikemas seperti kartun dan jelas meskipun tidak dilihat itu orang Islam, kalau sudah dipakein kopiah seperti ini publik mengatakan apa? Ini iklannya ini. Jelas tuh? Ya. Jadi yang laki-laki itu yang pakai kopiah pakai itu dia merasa resah gitu loh. Merasa resah terhadap azab kubur, bagaimana nanti kalau dikubur. Itu meskipun si Kristen sendiri ini tidak tahu bahwa azab kubur itu sebetulnya di antara kita kan masih dalam perdebatan apakah itu ada atau tidak. Karena Al-Quran tidak pernah bercerita. Itu nanti adanya di hadis ya. Bagaimana hadis itu bisa bertanggung jawaban ya harus kita bertarung lagi. Ya.
Tapi si Kristennya enggak tahu. Memang secara mainstream orang percaya bahwa azab kubur itu ada. Tapi itu juga sebetulnya perdebatan loh. Apakah memang, karena Al-Quran tidak menceritakan, dan kesan dalam Al-Quran itu mengesankan kita seperti orang tertidur, nanti kiamah, dibangkitkan setelah sa'ah, kiamah. Makanya kiamah itu bangkit, bukan kiamat dia pahami hancurnya semua bumi dan langit itu sa'ah, bukan kiamah. Ya, tapi karena geblek nggak mau belajar ya akhirnya kacau juga bahasa. Yang saat dikira kiamah, beda-beda. Istilah-istilah dalam Al-Quran itu satu istilah punya satu makna, nggak bisa dicampur-campur. Makanya aku kemarin kan protes keras, zakat dan sodako itu beda. Jangan sodako itu diterjemahkan zakat gitu loh. Apalagi yang mengantar anak pondok, lu geblek, lu mondok tahu apa lu? Bertahun-tahun mondok kok nggak bisa membedakan zakat dan sodako. Kalau maunya Allah itu zakat ya ditulis zakat, maunya sodako sodako. Jangan Allah di original teksnya itu sodako kamu terjemahkan zakat dan kamu benarkan. Itu kan aku kadang-kadang gimana ya, aku itu kalau sama mahasiswa aku dulu itu kalau yang geblek-geblek itu aku marahi gitu. Tapi itu wujud kecintaanku, bukan berarti aku menyerang dia secara pribadi gitu. Kamu belajar loh supaya ngerti. Beda zakat, istilahnya aja beda. Sodako beda, nanti itu peruntukannya, aturan mainnya juga beda. Kalau kita belajar sodako itu dikeluarkan ketika kita punya hajat, mau hajat apa. Contohnya kita mau ketemu Nabi, kita harus bayar sodako dulu. Itu kalau memang kita ada, kalau tidak ada ya tidak masalah, itu diampuni. Tapi aturan mainnya kalau kita mau ketemu Nabi itu bayar sodako, bukan bayar zakat. Ini kemarin ada anak pondok bertahun-tahun mondok keluar masih geblak aja itu. Aku jengkel jadinya. Mau yang cerdas dikit gitu loh. Ya. Jadi beda zakat, beda sodako. Dan zakat itu biasanya ada nisabnya, ada perhitungannya. Jumlahnya baik waktunya, kapan dia dikeluarkan. Kalau sodako enggak. Sekarang ini misalkan aku mau pergi, ya Allah semoga hamba selamat. Hamba mau ke Sumatera, ya Allah semoga pesawatnya selamat. Aku bersodako. Jadi ada hajat gitu. Ya Allah, keluarga saya ada yang sakit, saya bersodako ya Allah. Itu hajat. Semoga dengan sodako itu, hajatmu itu, keinginanmu supaya saudara kita sembuh itu terkabulkan. Begitu. Nggak mungkin saya mau naik pesawat supaya nggak jatuh pesawatnya, saya mau bayar zakat. Nggak begitu. Beda. Zakat itu beda, sodako itu beda. Gitu loh ya. Ini, aduh. Jadi ke sana aku menjelaskannya. Oke, kembali ke sini ya. Ini digambarkan ada Muslim gitu ya. Ya ini kan sudah jelas kalau gini, apalagi kan di kita kan stereotipnya kuat banget ya. Dia takut terhadap azab kubur gitu ya. Terus ini datang lagi ini ya. Jadi ini sinetronnya berbentuk kartun. Intinya begini, ketika ada seorang muslim yang gundah gulana karena takut akan dosa, takut terhadap azab kubur, meskipun si Kristennya tidak tahu bahwa azab kubur dalam Islam itu masih dalam perdebatan ya. Lalu begini, intinya suruh terima Yesus gitu loh. Sudah nggak usah basa-basi wes. Sehingga tidak ada lagi ketakutan akan azab kubur apalagi neraka. Depresi akan digantikan dengan sukacita. Karena apa? Dia mau memasarkan soteriologi salib. Seorang yang percaya pada Isa Al-Masih tidak akan dihukum atas dosanya karena Isa telah menggantikannya di kayu salib. Lihat. Jelas kan? Ini kan menyerang akidah gitu ya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang menjadi milik Isa. Nah, ini lihat ini. Ini tuh. Jadi begitu ya, kalau menurut aku ini tidak layak ditampilkan dalam frame iklan. Sudah buka aja ranah diskusi akademik gitu, lebih fair gitu ya. Jadi ini intinya dia memasarkan konsep keselamatan soteriologi salib. Itu satu kasus. Coba aku tambahkan lagi supaya kalian mengerti ya duduk permasalahannya. Dan nanti kalau dengan mengerti itu bisa memahami, oh itu begini toh duduk permasalahan. Sehingga kalian bisa bersikap
Ini lagi, ini dia. Al-Quran, ya, Isa dapat melakukan mukjizat, contohnya membangkitkan orang mati, nih, ya, banyak. Terus ini lagi, Isa diperkuat oleh Roh Allah, nih, ya. Jadi dia mainnya masuk ke Al-Quran. Ini Isa menerima gelar Al-Masih dari Allah, nih, ya. Terus Isa menerima sabda Allah langsung, tidak melalui malaikat Jibril atau mimpi. Nih. Ya. Ini Nabi Islam dia mau bilang hadis, ya, tapi dia bilangnya Nabi Islam. Setiap anak Adam yang baru lahir disentuh oleh setan kecuali Maryam dan anaknya. Nah, berarti dia harusnya tahu bahwa Nabi Islam, terlepas ini hadis Sahih atau enggak, meskipun ditulis Sahih Bukhari, dari sini semoga dia tahu bahwa Islam itu menghormati Kanjeng Nabi Isa. Nih, ya, nah, Isa suci, nih, dia kutip semua ini, ya, dia kutip. Tapi yang jadi masalah ketika dia menarik kesimpulan, ini loh, ya. Dia menarik kesimpulan seperti ini. Isya disebut kebenaran, al-haq, yang menurut Al-Quran adalah nama untuk Allah. Ya, memang kalau kita lihat di Asmaul Husna itu al-haq itu memang termasuk di dalamnya, ya, dari nama-nama Allah, ya. Sebentar. Sebentar. Jadi dia disimpulkan seperti, aduh gimana ini, kok bisa jadi begini, ya. Nah ini yang ke-51 ini, lihat, Al-Haq. Oke. Tapi walaupun demikian, Islam itu tidak pernah mengakui bahwa Isa itu Allah. Gitu loh. Dia menggiringnya halus sekali, ya. Menarik informasi dari Al-Quran, digali sedalam mungkin, lalu ujung-ujungnya makcelep. Karena begini, Al-Haq itu nama sebutan loh, ya, bukan proper name. Artinya sama dengan Tuhan itu nama sebutan. Ini bagi yang cerdas, ya, supaya nggak salah. Kalau yang masih awam, masih baru, tanya sama yang seniormu, ya, ya. Allah itu pasti Tuhan, tapi Tuhan itu belum tentu Allah. Makanya ketika aku bilang, karena aku mengerti, ketika Yesus dipanggil Tuhan nggak ada masalah, tapi jangan sekali-kali panggil Yesus itu Allah. Karena Tuhan pasti Allah, karena Allah pasti Tuhan, Tuhan belum pasti Allah. Sama dengan Al-Haq itu, aku pun kalau melakukan kebenaran, aku itu punya hak untuk dapat gelar Al-Haq. Jadi Allah itu pasti Al-Haq, pasti benar. Tapi Al-Haq belum tentu Allah. Dan dia mau menggiring Isa itu menjadi Al-Haq, dan Al-Haq itu sama salah satu nama dari Allah, ya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Isa menjadi Allah, itu loh. Mau digiring seperti itu. Masih banyak lagi tentang firman juga dia bilang begitu. Padahal firman dalam cara pandang Islam itu kun fayakun, jadi maka akan jadilah, gitu loh. Kalau dia kan mau digiring terus pada mulanya firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya kacau, bubar. Gitu loh, ya. Ini contoh dari beberapa video, kan videonya panjang-panjang itu, ya. Dan itu dikemas oleh ini lembaga yang lembaganya juga bagus, ya. Artinya dia tidak main kotor, dia tetap menunjukkan identitasnya di mana dia bisa ditemui. Itu bagus, ya. Makanya aku bilang, apakah memang perundang-undangannya membolehkan, gitu loh. Yang itu aku tanya. Ini sebagai pencerahan untuk teman-temanku yang kalau di video Gus Bekti ada iklan seperti itu, kalian paham. Ini dia. Ya. Kan judulnya Isa dan Islam. Padahal sekarang ada pemikiran yang sudah kita bahas juga itu. Orang Kristen itu tidak semua mau bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa.
Jadi beruwet ini. Di dalam kekristenan sendiri masih ruwet karena sekarang ada gerakan tidak mau mengatakan bahwa mungkin mereka sudah kecapean dalam dunia apologetik. Sudahlah, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, gitu aja. Isa itu dalam Al-Quran, Yesus dalam Injil itu pribadi yang beda-beda gitu. Ada yang berpikir begitu. Nah, ini dia masih pakai Isa. Terus di kalender itu masih kenaikan Isa Al-Masih, bukan kenaikan Yesus Kristus, gitu. Lah tapi kalau memang dipahami sebagai akidah yang baru-baru ini bahwa Isa bukan Yesus, itu dia tidak perlu masuk dalam dunia-dunia apologetik. Karena kan Yesus menurut dia bukan Isa. Adanya kita menggelar apologetik dalam kerangka akademis karena satu sosok yang disebut Isa dan Yesus itu diceritakan secara berbeda dalam Al-Quran dan Injil, kan begitu. Dipahami juga secara berbeda oleh orang-orang Islam dan orang-orang Kristen, maka kita dialog. Lah kalau objeknya sudah dianggap itu berbeda, ya sudah nggak usah ikut diskusi-diskusi lintas iman. Kita mendiskusikan itu dalam lintas iman karena satu sosok dipahami dengan dua cara yang berbeda, gitu loh. Lah kalau sosoknya saya sudah kamu anggap berbeda, ngapain juga kalian masuk? Ya. Jadi itu konfirmasi yang bisa aku lakukan untuk semua viewer-viewer terkasihku, viewer-viewer tercintaku, bahwa aku sama sekali tidak merekomendasi sebetulnya iklan itu, tapi ya bagaimana, itu otoritas ada pada YouTube. Ya sudahlah ya, kita terima aja gitu. Tinggal bagaimana kita mensikapinya, terutama untuk teman-teman Islamku ya. Itu jelas misi itu ditujukan kepada kita memang ya. Ya itulah ya, seperti yang aku bilang, aku tidak punya otoritas penuh ya. Dan aku tidak merekomendasi itu. Jadi given aja, aku nerima aja iklan apa aja yang masuk itu. Dan iklan itu kan yang bagi itu juga mereka, gitu. bukan aku gitu. Oke, semoga mampir ngombe kali ini, dan sepertinya matahari masih malu-malu juga ya. Nggak tahu ini akhir pekan ya. Ya, semoga penjelasan ini bisa menjawab untuk semuanya, terutama yang bertanya, dan aku terima kasih sudah mengkonfirmasi, sudah tabayun lewat WA ya. Memang begitulah seharusnya supaya jelas. Nanti kalau langsung di justice, langsung dihakimi kan bisa keliru itu. Oke, itu dulu, dan di akhir pekan ini aku berdoa untuk kalian semua dan untuk kita semua, semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dengan kesehatan yang prima. Dan semuanya dibingkai dalam barokah kasih sayang Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.